aktivitas Ramadan, sholat berjamaahnya, infak sedekahnya, hal-hal yang lain mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian bekal yang seutama-utamanya, bekal yang paling istimewa, bukan harta yang melimpah, ilmu yang banyak, tetapi lebih dari itu semua adalah Allah jelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan takwa. Hadir rahimakumullah. Apa itu takwa? Seringkali kalimat ini mudah diucapkan, namun amat berat. Banyak orang yang melanggar dengan ucapannya ini. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat pada diri saya, juga kepada saudara-saudara saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nasihat Allah yang sedemikian sayangnya kepada kita, agar kita punya bekal yang mulia, yang istimewa, yang baik, yakni takwa. Karena takwa adalah oleh Allah dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia seseorang adalah karena takwanya. Secara bahasa takwa, menurut pendapat sufi mengatakan orang yang takut hanya kepada Allah. Orang yang takwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut dalam pengertian bukan tambah jauh dengan Allah, justru begitu dekatnya, begitu rindunya dengan apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa adalah orang yang waro. Artinya waro adalah orang yang senantiasa hati-hati. Orang yang takwa adalah orang yang menerima, yang qanaah. Kemudian juga Umar ibn Khattab menjelaskan dengan tegas bahwa takwa dianalogikan apabila seseorang berjalan, dia tidak beranjak dari tempat ia berdirinya sebelum dia melangkahkan kakinya. Terlebih dahulu dia melihat, menengok kanan dan kirinya, apakah ada duri atau tidak. Apabila dilihat sudah aman, tidak ada duri, maka dia baru melangkah ke tempat berikutnya. Itu adalah orang yang takwa. Jadi takwa adalah ada kesadaran bahwa Allah hadir dalam dirinya, dalam setiap keadaan. Allah hadir dalam dirinya, dalam semua aktivitas. Hadir rahimakumullah. Allah menjelaskan bagaimana perilaku orang yang bertakwa. Dijelaskan di dalam surat Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai dengan ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddas lil muttaqin. Ciri orang yang bertakwa adalah orang menyegerakan diri untuk mendatangi Allah, mendatangi ampunan Allah, mengakui akan kesalahan, kehilafan yang sudah dilakukannya. Dia segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah memberikan perumpamaan bagaimana orang yang kembali ke jalan Allah. Dalam suatu perjalanan, seseorang, dia seorang musafir,
Dia mengendarai kuda, lalu ditambatkan di atas kudanya itu bekal yang banyak. Karena dia merasa lelah perjalanannya jauh, lalu dia istirahat. Kudanya diikat di sebuah pohon, dia tertidur. Begitu bangun, kudanya tidak ada, tidak ditemukan lagi. Sudah barang tentu dia sedih dan menangis. Dia memohon kepada Allah agar kuda yang dijadikan kendaraannya serta bekal yang dibawanya kembali. Demikian harapannya begitu yakin akan kebaikan Allah. Lalu orang ini begitu memohon, sedang memohon, tiba-tiba kudanya kembali dan bekalnya dalam keadaan utuh, tidak ada satupun yang hilang. Si musafir ini begitu gembira. Bagaimana seseorang yang kehilangan begitu gembira? Kata Allah, aku lebih gembira ketika orang yang sudah jauh dengan aturan Allah, sudah menyimpang dari jalan Allah, sudah banyak dosanya, dia kembali ke jalan Allah. Aku lebih gembira dari si musafir tadi. Apabila seseorang sudah penuh dengan dosa, lalu dia bertobat. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan taubat, bulan pembakaran dosa. Rasulullah menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa karena semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dia diampuni dosa-dosa masa lalunya. Hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang menyegerakan, tidak menunggu-nunggu. Ah, saya masih muda, nanti saja baiknya. Ah, saya kan masih belum pensiun, nanti saja kalau sudah pensiun. Masih sibuk sekarang. Seorang yang bertakwa, dia tidak menunggu-nunggu. Ketahuilah, ada cerita yang menarik dari salah seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana anaknya dia memberi nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Kita kenal Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah karena keadilannya, karena kepemimpinannya yang benar. Dalam kurun waktu hanya 2 tahun, masyarakatnya tidak ada yang miskin. Pada suatu saat sedang membagi zakat mal, karena saking banyaknya zakat mal yang dibagikannya, lalu ada bagian yang belum terbagi karena sudah sore hari. Apa komentar anaknya? Karena anaknya sudah tertarbiyah, sudah paham begitu hebatnya Islam, aturan Islam, begitu yakinnya dengan kebenaran yang datang dari Allah. Dia berkata kepada ayahnya, ayah, kenapa itu bagian itu untuk siapa? Bukankah itu akan dibagikan kepada masyarakat? Iya, tapi hari sudah sore, besok saja akan saya bagi. Apa komentar anaknya? Wahai ayah, yakinkah ayah besok masih ada? Luar biasa. Anak menasihati pada ayahnya, yakinkah ayah besok masih ada? Masih punya umur? Oleh karenanya jangan ditunda-tunda kebaikan itu, kata anaknya. Hadirin rahimakumullah, itu ciri orang yang bertakwa. Kemudian alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan apa yang ada dalam dirinya. Dia memiliki potensi, kepintaran, kecerdasan, kekayaan, kekuatan, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk digunakan sebaik-baiknya, nilai kemanfaatannya demikian untuk kepentingan, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk kemaslahatan umat.
Karena hakikat daripada hidup adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa memberikan sebagaimana orang kaya berinfak, sedekah. Saya tidak punya." Bagaimana kata Rasulullah? Lakukan saja. Ucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu adalah infak. Itu adalah sedekah. Hadirin rahimakumullah, artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah sudah memberikan fasilitas dengan berbagai macam kebaikan. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya tidak bisa. Sementara kita tahu bahwa semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditanyakan. Mengapa dalam Ramadan, pengertian Ramadan adalah imsak, menjaga, tidak sekedar menjaga makan dan minum, tapi menjaga apa yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Menjaga ucapan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati dan seterusnya. Karena ketahuilah, kelak semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Yasin, surat ke-36, "Al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Semua akan ditanya oleh Allah apa yang sudah diberikan. Apakah penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, yang menjadi saksi semuanya adalah tangan dan kakinya. Di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang sangat efektif untuk melatih itu semua. Sampai kata Rasulullah, siapa orang yang sedang berpuasa berkata kotor, menyakiti orang lain, kata Rasul, sungguhnya dia tidak ada puasa dari dalam dirinya. Lebih baik berbuka saja. Hadirin rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa adalah dikatakan dalam surat Ali Imran 135-nya, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yakni orang-orang yang apabila dia berbuat fahisah, berbuat dosa, mungkin kepada orang lain atau menzalimi dirinya sendiri, lalu dia bertobat, tidak menunggu-nunggu waktu, karena dia sadari tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kepada siapa lagikah dia bertobat? Ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setan marah mendengar ayat ini. Semua manusia yang beriman diampuni oleh Allah manakala dia kembali ke jalan Allah, tobat kepada Allah. Setan yang sedemikian rupa sudah bersusah payah mencari pasukan, bersusah payah mencari pendukung, tiba-tiba pendukungnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah akan diampuni sebesar dosa apapun manusia sebelum sakaratul maut, kemudian sebelum matahari terbit dari barat, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang demikian? Selain apa yang dikatakan tadi dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-17. Kata Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang kelak akan masuk surga. Mereka itu dulunya kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Dulunya mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan waktu-waktu sahur diisi dengan banyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur adalah waktu live, langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah datang ke langit bumi, ke bumi, kemudian juga Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, bagaimana upah atau buah dari orang-orang yang demikian? Di dunia dia akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surat At-Tolak, berturut-turut oleh Allah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu akan dimudahkan.
dari semua urusannya. Wa may yattaqillah min amri yusra, akan dimudahkan dari yang sulit akan menjadi mudah. Kemudian juga wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'ati wa adim lahu ajra, akan dihapuskan dosa-dosanya. Ditambah lagi secara pribadi min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Apabila dia ada dalam satu komunitas, apakah itu keluarga, masyarakat, itu seperti IPB ini, apabila dihuni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila suatu negeri di dalamnya ada orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Hadir rahimakumullah. Kemudian juga bagaimana di akhirat? Allah jelas mengatakan ulaika jazaohum mir rabbihim maghfiratum mir rabbihim wa jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka akan diberikan upah, diberikan ganjaran, akan dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang akan kita gapai dari apa yang setiap tahun Allah hadirkan bulan Ramadan. Kita dididik, dilatih, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhiyah kita, jasadiyah kita, fikriyah kita, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Salat kita, puasa kita, haji kita, infak sedekah kita bermuara semuanya agar menjadi wasilah, untuk kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan dengan Ramadan yang sudah kita jalani, mudah-mudahan diterima sama Allah, dan esok hari kita jangan kalah dengan syaitan. Setan selalu tidak senang dengan orang-orang baik, orang-orang yang selalu istiqomah, yang mujahadah, yang ada kesungguhan. Kita pasang niat, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan sebaliknya yang terjadi. Fenomena menunjukkan makin naik, justru softnya bukan makin pesat, penuh masjidnya, softnya ada kemunduran. Alhamdulillah di Al-Huriyah masih penuh. Kita lihat nanti di hari ke-15 ke sana. Sudah masuk babak semifinal. Apakah masuk semua semifinal ini? Apalagi mudah setelah hari ke-20, mudah-mudahan kita semua masuk final, di mana Allah menjanjikan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan kebaikan. Siapa ingin dapat itu? Di mana kita tahu umur manusia tidak akan sama dengan kebaikan satu malam itu. Kita tahu umur manusia rata-rata 60 tahun, sementara kata Allah satu malam sama dengan 1000 bulan kebaikan. Artinya 83 tahun lebih kebaikan. Mudah-mudahan kita niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan tahun ini ibadah kita, puasa kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tahu boleh jadi puasa yang akan datang masih ada. Namun kitanya wallahu alam bisawab. Apakah masih ada? Wallahu alam bisawab. Demikian pesan dari saya. Usini wa ayyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.